Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Hidayat. NIM saya 220512140043 dari Prodi Sistem Informasi 2022B. Kali ini saya akan menjelaskan atau menerangkan dari suatu tugas tentang penjadwalan proses. Dan kali ini saya mendapatkan bagian SCF. Oke, langsung saja kita mulai presentasinya. Penjadwalan proses SCF. Agendanya yang pertama yaitu penjelasan penjadwalan proses, pengertian algoritma, pengertian SCF, contoh soal SCF, penerapan SCF, dan kesimpulan. Pengertian penjadwalan proses. Penjadwalan proses adalah kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Adalah kumpulan kebijaksanaan atau kumpulan instruksi yang berada di sistem operasi. Penjadwalan bertugas memutuskan proses yang sedang berjalan, pertama. Yang kedua adalah kapan dan selama berapa lama proses tersebut berjalan. Fungsi penjadwalan proses adalah yang pertama mengetahui proses yang sedang berjalan itu apa saja, aplikasi yang berjalan atau software yang berjalan itu apa saja, dan yang kedua adalah kapan dan selama berapa lama proses tersebut berjalan. Oke, nanti juga akan disertai dengan waktu kedatangan dan juga berapa lama proses tersebut berjalan. Sasaran utama dari penjadwalan yang pertama yaitu adalah adil. Proses-proses mendapatkan jatah waktu pemroses. Tidak ada proses yang tidak kebagian layanan pemroses. Jadi semuanya itu bisa berjalan dan tidak ada yang tidak kebagian layanan pemroses. Yang kedua adalah efisiensi atau utilisasi atau juga pemanfaatan pemroses dihitung dengan perbandingan atau rasio waktu sibuk pemroses. Yang ketiga adalah waktu tanggap interaktif. Adalah waktu yang diperlukan dari perintah masukan terakhir sampai ditampilkan di perangkat atau terminal. Atau bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya itu terminal response time. Yang keempat, waiting time, waktu nyata. Adalah waktu yang diperlukan dari perintah masukan terakhir sampai perintah tersebut dieksekusi oleh pemroses atau CPU atau event response time, waktu nyata dengan secara real time. Yang berikutnya adalah yang kelima, turnaround time, adalah waktu yang dihabiskan dari submit, dari mengumpulkan sampai completion atau finish, sampai selesai. Yang keenam adalah throughput, jumlah kerja atau proses yang dapat diselesaikan dalam satuan waktu. Strategi penjadwalan proses itu ada dua. Yang pertama adalah non-preemptive. Non-preemptive itu pemroses yang tidak dapat diambil alih oleh pemroses lain sampai proses itu selesai. Jadi proses ini benar-benar benar-benar hanya untuk dia sendiri terlebih dahulu sampai dia selesai. Yang kedua itu kejadian primitif.
proses dapat diambil alih oleh proses lain sehingga proses disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemroses tiba kembali pada proses itu. Ini perbandingannya. Nah, di sini dijelaskan ada dua proses. Proses kita bahas dulu yang primitive scheduling, penjadwalan secara primitif. Nah, di sini di proses 1 dia berjalan selama ini sekian waktu ini. Lalu berganti switch dengan proses kedua, bergantian dengan proses yang kedua. Lalu setelah sekian waktu ini diinterupsi lagi dan diganti dengan proses 1. Dan diinterupsi lagi, diinterupsi lagi, diinterupsi lagi sampai proses tersebut selesai. Yang berikutnya adalah non-primitive scheduling, penjadwalan yang non-primitif. Nah, proses 1 sini berjalan waktu selama sekian waktu ini, lalu berganti. Dari ukuran kotaknya saja sudah terlihat kalau ini ukurannya sudah berbeda. Lalu berganti lagi sampai ini selama sekian waktu ini. Ukurannya lebih besar daripada ukuran yang ini, ukuran yang pertama. Lalu diganti lagi dengan ini dan diganti lagi dengan ini. Jadi ini membuktikan kalau setiap proses ini dilakukan sampai benar-benar selesai. Nah, perumpamaannya atau gambarannya yang non-primitif ini ya apa? Seperti kita mengantri di kamar mandi, mengantri di toilet. Kalau mengantri di toilet ya tidak ya benar-benar sampai selesai. Harus sampai selesai. Ya, nggak mungkin lah kita lagi di dalam kamar mandi belum selesai, lagi di tengah jalan tiba-tiba harus gantian dengan orang yang lain. Oke. Selanjutnya pengertian algoritma. Algoritma merupakan sekumpulan instruksi atau langkah-langkah yang dituliskan secara sistematis dan digunakan untuk menyelesaikan masalah atau persoalan logika dan matematika dengan bantuan komputer. Ini menurut Sismoro. Jadi algoritma adalah singkatnya adalah suatu cara agar menyelesaikan masalah. Algoritma penjaluan proses ini tadi ada dua ya. Yang pertama adalah non-primitif dan yang kedua adalah primitif. Untuk yang non-primitif di sini ada 4. Yang pertama adalah FIFO, first in, first out, atau disebut juga FCFS, first come, first server. Jadi yang pertama datang, dia juga yang pertama keluar. Ini contohnya seperti antrian nasabah bank atau printing via jaringan. Jadi yang pertama masuk, yang pertama selesai, dan yang pertama keluar. Yang kedua adalah shortest job first. Ini adalah yang lamanya itu paling cepat, prosesnya itu paling cepat, dia yang duluan. Yang berikutnya adalah high-test ratio next, HRN. Terus ada MFQ, multiple feedback queues. Yang primitif, yang pertama adalah RR atau round robin. Yang kedua adalah SRF, shortest remaining first. Yang ketiga adalah PS, priority scheduling, penjadwalan prioritas. Yang terakhir adalah GS, guaranteed atau jaminan. SJF, shortest job
first. Sifatnya SDF ini adalah non-preemptive, run to completion, berjalan sampai proses itu selesai. Yang kedua ini adalah penjadwalan yang tidak berprioritas. Yang ketiga ini proses dengan waktu jalan terpendek akan dijadwalkan terlebih dahulu. Contohnya ada 4 proses. Yang pertama adalah proses A, proses B, proses C, proses D. Dengan waktu 8, 7, 6, 5 kuanta. Dengan cara yang normal, yang pertama kali adalah A, B, C, D. Karena yang pertama kali adalah A, yang kedua adalah B, yang ketiga adalah C, yang keempat adalah D. Sedangkan secara SDF, ini adalah D, C, B, A. Yang pertama D, karena dia memakan atau berproses selama 5 kuanta. Yang berikutnya adalah C, karena dia berproses selama 6. Berikutnya adalah B, karena dia 7. Dan yang terakhir adalah A, karena dia 8. Contoh SDF non-preemptive. Ini adalah proses ID-nya. Ada 5 proses P1 dengan lamanya proses yaitu 5. Ini 5 milisecond. Yang P2 adalah 4 milisecond. P3 itu 2 milisecond. P4 6 milisecond. Dan P5 7 milisecond. Oke, langsung kita bacakan. Nah, kalau kita lihat di sini yang paling cepat atau paling pendek prosesnya adalah P3 karena dia itu memakan waktu 2 milisecond. Berikutnya adalah P2 karena dia makan waktu 4 milisecond. Berikutnya adalah P1 karena dia 5. Yang berikutnya adalah P4 akan selama waktu 6 milisecond. Dan P5 akan waktu selama 7 milisecond. Kita gambarkan. Yang pertama adalah 0. Ketika P3 datang dalam waktu kosong, antriannya kosong karena kosong, sehingga dia bisa langsung masuk dan dikerjakan selama 2 milisecond. Proses P3 selesai, dilanjutkan P2. Dan ini berproses selama 4 milisecond. Jadi yang proses sebelumnya ini 2, ditambah 4 sama dengan 6. Proses P2 selesai, dilanjutkan oleh proses 1 yang memakan waktu selama 5 milisecond. Sehingga 6 ditambah 5 sama dengan 11. Berikutnya adalah P4. Memakan waktu selama 6 milisecond. 11 ditambah 6 sama dengan 17. Proses 4 selesai, dilanjutkan P5. Makan waktu selama 7 milisecond. Sehingga 17 tambah 7 sama dengan 24. Seluruh proses selesai. Secara waiting time-nya di 6 ditambah 2. Proses waktu yang tunggu adalah P1 adalah 6. Ya. Selama 6. Membutuhkan 6 milisecond untuk menunggu P1 untuk diproses. P2 selama 2 detik. Dia harus menunggu selama 2 detik baru bisa dijalankan, dieksekusi. P3 karena dia berada di paling awal sehingga tidak perlu menunggu. P4 selama 11 detik harus menunggu P3, P2, P1 11. Dan P5 menunggu selama 17 milisecond. Misalkan baru bisa dijalankan. Rata-ratanya tunggunya adalah
6 tambah 2 tambah 0 tambah 11 tambah 17 dibagi 5. 6 tambah 2 tambah 0 tambah 11 tambah 17 sama dengan 36. Dibagi 5 sama dengan 7,20. Kelebihan dan kekurangan dari SJF, Shortest Job First. Kelebihannya karena algoritma ini memberikan minimum waiting time untuk kumpulan proses yang mengantri. Jadi proses yang makan waktu yang paling cepat, yang paling pendek, dia yang duluan. Kekurangannya, kesulitan untuk memprediksi burst time proses yang akan dieksekusi selanjutnya. Proses yang mempunyai burst time yang besar akan memiliki waiting time yang besar pula, karena yang dieksekusi terlebih dahulu adalah proses dengan burst time yang lebih kecil. Untuk implementasi dari SJF, ini ada dua. Yang pertama adalah pengantaran logistik, pengantaran barang. Biasanya jarak kedatangan terpendek akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk mempercepat pengiriman paket. Nah, contohnya adalah JNE dan juga JNT Express. Yang kedua adalah pemesanan ojek online. Pemesanan ojek online saat memesan pada aplikasi ojol, sistem menjadwalkan pemilihan driver dengan jarak yang dekat pengguna. Contohnya adalah Grab dan Gojek. Atau juga bisa juga dialami oleh siswa implementasi dari SJF saat mengerjakan soal ujian. Kenapa soal ujian? Karena ketika kita mengerjakan soal ujian, yang pertama yang paling kita dahulukan adalah yang terlebih mudah dahulu. Nah, setelah yang mudah-mudah selesai, baru mengerjakan soal yang sulit. Sehingga proses atau hasil kerja atau hasil dari ulangan atau ujian tersebut bisa lebih optimal daripada kita mengerjakan yang sulit terlebih dahulu. Kesimpulannya, penjadwalan ini mengasumsikan waktu jalan proses sampai selesai atau waktu lamanya proses diketahui sebelumnya. Mekanisme penjadwalan SJF adalah lebih dulu menjadwalkan proses dengan waktu jalan terpendek sampai selesai. Setelah proses itu selesai, maka proses dengan waktu jalan terpendek berikutnya akan dijadwalkan. Demikian seterusnya. Jadi, yang paling pendek di sini adalah contohnya adalah ini yang terpendek adalah 2, lalu dilanjutkan oleh yang 4, 5, 6, dan 7. Saya kira itu penyampaian atau penjelasan materi dari SJF, Shortest Job First. Apabila ada salah kata atau kekeliruan dari penyampaian saya, entah itu dari PPT-nya atau dari diri saya sendiri, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Segala kelebihan atau keutamaan itu dari Tuhan, dan segala kekurangan itu berasal dari diri saya. Oleh karena itu, saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan atau kekeliruan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.